Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bertemu dengan saya Jani Nuraini, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Pertahanan tahun ajaran 2021 gelombang 5 kelompok 2. Pada Learning Journal agenda kedua ini, saya akan mereview kembali pembelajaran mengenai nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Salah satunya adalah akuntabilitas. Masih bersama Widya Suara Pengampu, pada agenda kedua ini kami melakukan beberapa diskusi dan interaksi. Kami pun ditampilkan beberapa video mengenai akuntabilitas di suatu instansi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Ada 5 nilai dasar pegawai negeri sipil, diantaranya adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi, dan sering disingkat menjadi ANEKA. Akuntabilitas ini sendiri merupakan suatu tindakan pertanggungjawaban atas hasil yang diperoleh setelah melakukan aktivitas tertentu. Akuntabilitas ini merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Pembelajaran di agenda 2 ini sangat interaktif sekali. Kami disuguhi beberapa video mengenai contoh-contoh pelanggaran nilai-nilai dasar akuntabilitas itu sendiri. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa nilai-nilai dasar akuntabilitas. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat tanggung jawab, yang terakhir adalah keadilan. Maksudnya kepemimpinan ini adalah seseorang pemimpin itu harus akuntabel. Akuntabel itu tercipta dari atas ke bawah, di mana suatu pimpinan ini memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua adalah transparansi. Tujuan dari adanya transparansi ini sendiri adalah mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok, internal dan eksternal. Yang ketiga adalah integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorang memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan. Yang terakhir, yang pastinya itu harus kita itu laksanakan adalah keadilan. Keadilan ini merupakan landasan utama dari akuntabilitas ini yang harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Akuntabilitas pegawai negeri sipil merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban terhadap kinerja atau tindakan baik yang dilakukan secara individu maupun organisasi. Disinilah seorang pegawai negeri sipil dapat dikatakan pegawai negeri sipil yang akuntabel apabila mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di lingkungan kerjanya. Dalam artian, mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil, dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun tingkatan-tingkatan dalam akuntabilitas itu sendiri, saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit ya. Yang pertama adalah yang paling bawah akuntabilitas personal. Mengacu pada nilai-nilai yang ada pada diri seseorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika. Di atas akuntabilitas personal ada akuntabilitas individu. Ini mengacu pada hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara pegawai negeri sipil dengan instansinya sebagai pemberi kewenangan. Di atas individu ada akuntabilitas kelompok. Dilakukan atas kerjasama kelompok. Nah, di atas kelompok ini ada akuntabilitas organisasi. Mengacu pada hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai, baik pelaporan yang dilakukan oleh individu terhadap organisasi atau institusi, maupun kinerja organisasi pada stakeholder lainnya.
Yang paling atas adalah akuntabilitas stakeholder. Ini merupakan masyarakat umum sebagai pengguna layanan dan pembayar pajak yang memberikan masukan, saran, kritik terhadap kinerja seorang pegawai negeri sipil. Dalam pembahasan pembelajaran ini banyak disinggung nih tentang akuntabilitas dan responsibilitas. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah akuntabilitas merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sedangkan responsibilitas itu sendiri adalah kewajiban kita untuk bertanggung jawab. Aspek-aspek akuntabilitas. Ada beberapa aspek akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas adalah sebuah hubungan atau accountability is a relationship. Yang kedua adalah akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is result oriented. Yang ketiga, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan atau accountability required and reporting. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi atau accountability is meaningless without consequence. Yang terakhir adalah akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improve performance. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai aspek-aspek akuntabilitas ini. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Maksudnya itu adalah hubungan antara dua pihak, antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat pemberi kewenangan, bertanggung jawab memberikan arahan yang memadai. Yang kedua, orientasi akuntabilitas berorientasi pada hasil. Maksudnya itu adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil dan inovatif. Dan hasil yang diharapkannya itu adalah berorientasi pada sebuah hasil yang maksimal. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Ini merupakan laporan kinerja. Laporan kinerja ini sebagai perwujudan dari akuntabilitas. Dengan memberikan laporan kinerja, berarti mampu menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh individu atau kelompok. Yang keempat, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban. Kewajiban menunjukkan tanggung jawab, dan tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi tersebut dapat berupa reward atau penghargaan, atau sanksi. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja atau accountability improve performance. Tujuan utama dari akuntabilitas itu sendiri adalah untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pendekatan akuntabilitas yang bersifat proaktif, akuntabilitas ini dimaknai sebagai sebuah hubungan dan proses yang direncanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sejak awal. Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi dengan membangun suatu sistem yang melibatkan stakeholder dan users yang lebih luas termasuk masyarakat, pihak swasta, legislatif, yudikatif, dan lingkungan pemerintah itu sendiri, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun daerah. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, peran konstitusional. Yang terakhir adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Baiklah, mungkin hanya segitu saja yang dapat saya review kembali mengenai pembelajaran agenda kedua ini mengenai akuntabilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah telah melihat learning journal saya. Nantikan learning journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.